Bagaimanakah saya boleh mengawal tingkah laku saya? Dan bagaimanakah kita boleh mengalami perubahan yang sebenar? Perubahan sejati, benar-benar transformasi pada intinya adalah perjalanan yang banyak orang cari, tetapi sering tertanya-tanya, bagaimana untuk benar-benar mencapainya? Menurut Alkitab, disokong oleh pandangan dari pena Ilham, perubahan mendalam ini bermula dan dikekalkan hanya melalui hubungan pribadi dengan Allah dan keinginan untuk mengamalkan prinsip-prinsipnya dalam kehidupan kita melalui penyerahan beban masa lalu dan kehendak kita kepadanya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 menyatakan prasyarat untuk transformasi sejati. Dan di sini ia mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru telah datang. Nah, apakah maksud ayat ini? Ayat ini mengatakan tentang perubahan yang begitu radikal. Ya, seperti menekan butang reset pada kehidupan. Beban masa lalu hilang. Dan kesilapan yang menghantui kita semua dihapuskan. Ini bukan hanya makeover. Ini adalah pembaharuan kehidupan total. Menandakan permulaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Walau bagaimanapun, untuk sepenuhnya merangkul ciptaan yang baru ini, kita harus mahu melepaskan beban masa lalu dan juga beban dosa yang membebani kita. Dan membenarkan kuasa transformasi Yesus Kristus bekerja di dalam kita dan membawa kita ke dalam permulaan yang baru. Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 2 memberikan pelan untuk transformasi ini. Dia mendesak kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membezakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pembaharuan pemikiran ini datang melibatkan diri kita dengan firman Allah, dan membenarkan kebenarannya membentuk pemikiran kita, dan sebagai hasilnya tingkah laku kita juga akan diubah. Nyonya White menguraikan proses ini dalam buku Langkah Menuju Kristus. Dan di sini beliau mengatakan, tidak cukup untuk melihat kasih-Nya, melihat kebaikan hati Bapa dan sifat-Nya yang penyayang. Dan tidak cukup untuk mengenal hikmat dan keadilan hukum-Nya, dan melihat bahwa hukum itu didasarkan pada prinsip kasih yang kekal. Paulus mengakui hal ini ketika ia menyatakan bahwa Allah mampu melakukan segala sesuatu melampaui segala yang kita doakan atau fikirkan sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita, dalam Efesus 3 ayat 20. Dan di sini pena Ilham menekankan keperluan bukan hanya mengenal sifat dan hukum Allah, tetapi membiarkan kuasanya bekerja di dalam kita, mengerjakan perubahan yang melebihi kemampuan kita sendiri. Dan selanjutnya, untuk mengalami perubahan sejati juga melibatkan penyerahan, seperti yang disebutkan oleh Yesus dalam Matius 16 ayat 24. Di sini dia mengatakan, setiap orang yang hendak mengikutku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dan ini menunjukkan penyerahan secara sukarela terhadap cara-cara kita untuk benar-benar merangkulkan jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Ellen G. White juga menguatkan konsep ini di dalam buku Perumpamaan Yesus. Dan di sini ia menekankan, apabila kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, hati kita akan disatukan dengan hatinya dan kehendak kita akan disatukan dengan kehendaknya. Pikiran kita juga akan menjadi satu dengan pikirannya. Pikiran kita disesuaikan dengannya dan kita akan hidup kehidupan Yesus Kristus. Dan inilah yang dimaksudkan dengan diliputi jubah kebenarannya. Jadi perubahan sejati adalah bukan sekadar modifikasi tingkah laku, tetapi transformasi dalaman yang mendalam, yang menyelaraskan hati, pikiran, dan kehendak kita dengan Yesus Kristus. Kesimpulannya, perubahan sejati dialami melalui pembaharuan pikiran kita dengan firman Allah dan penyerahan kehendak kita kepada kehendaknya dan membenarkan kuasanya bekerja di dalam hati kita.
Dan ini adalah perjalanan dari cuma sekadar memahami kasih dan hikmat Allah ke arah menjalani kehidupan yang diubah oleh kebenarannya. Dan jalan ke perubahan ini terbuka untuk semua yang mencarinya dan mengundang kita ke hubungan yang lebih mendalam dan lebih autentik dengan Pencipta kita.